Lagi cari sedan 90-an, bosen dengan Mercy, BMW, tapi pengennya dari Eropa. Mungkin ini salah satunya. Peugeot 405. Tahun 95. Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Peugeot 405 merupakan sedan yang terkenal tahun 80-an sampai 90-an di Indonesia sebagai lawan dari Mercedes-Benz C-Class dan BMW 3 Series. Jadi Peugeot yang awalannya 4 itu ditujukan untuk kelas-kelasan yang compact size sedan tahun 90-an. Sedangkan yang angka 5 di belakangnya untuk menunjukkan generasinya. Namun yang namanya Peugeot ini jualannya agak unik karena di setiap generasinya seperti tidak ada keterkaitan erat dengan generasi sebelumnya. Ya seperti berdiri sendiri saja, tidak melihat kakak-kakaknya seperti apa. Jadi apabila di Indonesia tahun 70-an Peugeot 504 digantikan dengan Peugeot 505 tahun 80-an, namun anehnya angka depannya itu berubah menjadi 4 di tahun 90-an. Yes, 405. Kemudian baru mulai rapi setelah itu karena digantikan oleh Peugeot 406 dan keluar versi yang lebih kecil lagi yaitu 306 sedan. Cukup rumit ini. Mobil asal Prancis ini menarik untuk direview karena masih banyak yang belum tahu luar dalam mobil ini. Dan bagaimana rasanya? Nah, review ini akan diteruskan oleh mamang-mamang itu. Mamang Ican yang sudah mulai ubanan tua. Mamang silakan. Jadi yang belum tahu Peugeot gitu ya, 405 ini keluarnya di tahun 89 sampai kalau di Indonesia itu tahun 96. Dan variannya gitu ya, ini yang harus dicatat gitu ya sama orang-orang karena jarang juga yang menjadi pilihan Peugeot ini. Karena kalau seri 3 gampang ya, ada nomenklaturnya 318 yang berarti seri 3 1800 cc. Kalau Mercy itu kan ada seri C, ada C180, seri C berarti 1800 cc. Ini 405. Gimana? Jadi 4000 cc? Bukan. Jadi untuk nomenklaturnya dia pakai huruf, bukan pakai angka. Ya, seperti di tahun 94 ke bawah, dari 89 sampai 94 itu ada 3 varian, ada SR, ada Sri, ada City. Ya, SRI, STI gitu ya. Itu sama-sama aja, dengan mesinnya sama juga. Jadi XU9. Terus di atas tahun 95 ada 3 varian lagi. Ada 4 varian. Sebetulnya yang keluar ada Ser, Sri, Siti, sama Siti Lemang gitu. Jadi namanya kayak cewek semua. Ini contohnya adalah tahun 95 yang artinya pakai mesin yang lebih baru lagi gitu ya. Nanti Mamang ceritanya udah bagian mesin karena itu yang paling banyak dibahas sama Mamang. Tapi bentuk depannya ini walaupun dia kotak-kotak seperti ini, belakang kotak banget, depannya lancip-lancip, dia punya koefisien drag yang bagus yaitu 0,29. Itu keren banget. Dan di tahun 89 dia keluar mobilnya mendapat penghargaan Car of the Year European. Car of the Year di tahun 89 mengalahkan mobil Eropa yang lain. Jadi apa istimewanya Peugeot 405 ini dan berapa harganya? Nanti Mamang akan kasih tahu range harganya di belakang video, makanya tonton sampai habis video ini. Jadi lampunya dia masih pakai halogen multi reflektor, bukan multi reflektor ini malah masih biasa banget, itu kaca sennya berwarna putih seperti ini dan ada fog lamp ya. Jadi yang ada fog lamp itu di atas ser gitu ya. Ada Sri, ada Siti, ada si Siti Lemang itu udah pakai fog lamp semua gitu. Yang SR nggak ada, yang paling trondolan tuh SR aja. Terus grill depannya dia pakai warna body seperti ini. Tapi ini jujur ya kalau Mamang ya, kalau masalah desain kayaknya agak butuh waktu untuk Mamang suka nih sama mobil ini. Kapan sini nggak ada apa-apa, ada kecerutan di sini, nih di wiper, ada di sana kita, itu di wiper juga sih, keren juga ya. Cuman Mamang
Kalau 405 seneng ngelihat bagian sampingnya, keren sekali. Kaku-kaku di sebelah sini, kotak-kotak, belakangnya lebih mengkotak lagi. Velgnya bagus, lihat nih, kayak gini. Nah, ini dia pakai velg yang apa itu namanya itulah. Situ ada di situ ya velgnya, jenisnya. Dan ini bukan pasangannya si 406 aslinya, dia adalah velg yang SR itu velg 14, yang City sama Sri itu pakai velg 15, yang Lemang pakai 16. Ya gitu. Istimewanya apa? Kalau yang SR belakangnya itu masih tromol remnya. Kalau yang di atas itu semua udah pakai cakram. Jadi ada cakram di keempat roda. Itu keren ya. Ini punyanya Lemang nih. Padahal ini adalah tipenya yang STI biasa, si City. Ini punya City Lemang. Nih spionnya ya. Ada kayak gini-gini nih. Ada karet-karetan seperti ini, dan ini dipakai juga kalau nggak salah sama Peugeot 206 kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya, soalnya sama kayak gitu bentuknya. Ya bukan pintunya, bukan handle yang ditarik kayak gitu, masih pakai model cepol seperti ini. Terus kaca-kaca itu gede-gede ala Eropa. Ya Eropa banget nih mobil, pantasan dapat penghargaan ke European Car of the Year di tahun 89. Belakangnya seperti ini kan, kotak banget kan. Di sini patahannya brut gitu ya. Buah gitu. Kotak-kotak semua. Dan ini Mamang suka bagian belakangnya. Terlihat elegan. Udah gitu di tahun 90-an jarang banget mobil yang pakai smoke lamp seperti ini. Tuh, ada juga di C-Class ya. Cuman itu kan ya sama kayak gini di tahun 95 ke atasan baru tenar. Ini di tahun 95 udah pakai smoke lamp seperti itu. Keren ya Peugeot ya. Peugeot 405 STI. Kalau Lemang ada di sini juga, Lemang gitu. Leman. Pakai spoiler belakang nih. Sebetulnya STI nggak ada, cuman dia tambahin sama pemiliknya. Makasih loh udah minjemin. Ini pakai spoiler apa M16 atau apalah nggak ngerti. Wah. Ini benar-benar mobil yang dipakai setiap hari, kondisinya begini. Tapi dilihat dari bagasi, fleksibilitas bagasinya cuman sampai di batas itu aja. Soalnya itu nggak bisa dibuka lagi. Cuman kalau pengen ngambil barang-barang, ini ada lubang sini nih, kayaknya. Hey, halo, bisa ternyata. Nah, ini dalamnya. Nih, di tahun 95 ini tuh elit sekali. Semuanya ada kain-kainnya, di sini ada wood panelnya gitu ya. Cuman nggak ada door trimnya. Terus kalau tipe yang STI atau yang CCT itu ya, CCT itu nggak pakai kulit. Yang pakai kulit itu adalah versi yang City Lemang ya. Dia jualan lemang dulu, terus udah gitu dibeliin jok kulit ya, gitu ceritanya. Apa sih? Waduh enak. Nah inilah mobil Eropa. Duduknya enak, ambles loh. Ini dikasih ini ya, tempat pantat sendiri gitu loh. Jadi enak, dia masuk ke dalam, pahanya tersangga dengan baik. Kelegaannya oke, ada 5 jari. Terus juga headroomnya oke. Ada headrestnya proper. Ada armrestnya juga. Oh, seperti biasa. Di tahun 90-an, speaker-speakernya ditaruh di belakang. Hah? Berarti ada banyak dong. Depan 2, belakang 2. Ini 2 lagi, berarti ada 6 speaker. Wow. Terus tempatnya menyimpan barang di mana aja, Mang? Sini. Kantong kursi ada di sini juga. Nih. Asbak tapi ini ya. Dulu tuh nggak tenar sama yang namanya cup holder. Terus juga power window-nya ditaruh di sini. Ini keren. Ini keren. Ya tahun 90-an banget sih dalamnya. Dan enaknya ya, 405 kotak-kotak semua, jadi lega-lega gitu kelihatannya di dalam. Saatnya membahas kokpit depan. Yes. Kotak-kotak semua, sesuai dengan temanya mobil ini adalah kotak semua. Dan kaku-kaku gitu ya. Walaupun di sini udah dikasih kain-kainan, ada wood panel segala, ada power window-nya lengkap, ada electric mirror segala.
Joknya juga ada pengaturan ketinggian joknya gitu, ada nih. Cuman di tipe SR itu nggak ada, cuman di SR ke atas semua. Joknya masih kain-kain kayak gini, dan ini 90-an, empuk semua. Tuh kan, enak duduknya. Enak sekali. Nggak, ini joknya ya, Mamang akui, dia lebih enak daripada Mercy, lebih enak daripada BMW. Karena dua mobil itu, joknya tuh terasa kayak lebih sporty. Kalau ini tuh masih empuk-empuk enak gitu loh. Masih ningrat banget lah mobilnya. Nah, ini kuncinya kayak gini nih, yang asli ya. Mendah, nggak ada tulisannya tuh, unlocknya. Nyalain lah, panas. Oke, untuk perawatannya gimana, Mang? Jadi Peugeot 405 ini sebetulnya teknologinya masih pakai yang agak-agak analog, jadi lebih mudah untuk dirawat. Cuman untuk spare partnya itu aja yang agak tricky gitu ya. Makanya kalau beli 405 wajib harus masuk komunitas. Nah, disitulah banyak info-info mengenai 405, cara ngerawatnya gimana, spare partnya pasti ada di mana, link-linknya ada di sana semua. Wajib. Mamang bakal bahas dashboard. Empuk semua, empuk semua. Iya, sampai ke sini empuk. Semua bertabur empuk-empukan di sini. Cuma memang desainnya tuh boring ya untuk sebuah Peugeot. Biasanya Peugeot itu kan agak-agak futuristik pada saat itu. Cuman ini tergolong bosen karena semuanya tuh serba kotak. Ya, mirip-mirip seperti Volvo 960. Kayak gitu juga, boring gitu. Cuman bagus. Lubang AC-nya juga ikutan kotak, terus juga tombol-tombolnya ikutan kotak semua. Ada jam digital dan temperatur luar di sebelah sini. Pengaturan AC-nya juga di sini ada nih, lengkap semua gitu ya, sampai ke kaki, dan front defogger ada semua itu, dan fan speednya sampai 3 kali. Di bawahnya ada head unit single din, dan di bawah sini oh, ini bisa ditutup. Wow, keren banget. Ini berarti gitu juga. Nah, tuh. Ini asbak ya. Asbak sama power socketnya ada di sini. Terus bisa dimasukin kayak gitu tuh. Kita dorong aja asbaknya. Keren juga. Teknologi zaman dulu yang sangat bermanfaat buat kerapihan. Dan di sini ada tongkat transmisinya gitu ya. Ada rem tangannya di tengah sebelah sini. Ada power window di tengah. Terus juga ada lambang central lock nih mungkin ya. Terus di sini ada tempat penyimpanan lagi, dan sini ada lagi nih. Oke. Tapi memang ya kalau untuk secara bahan ya, bagusan mobil Eropa yang Mercy atau BMW itu secara bahan interior. Ini ada lampu kabin nih di sebelah sini. Tuh. Kabin, ada spion tengahnya tapi nggak ada. Ada deh. Tuh. Ada mode night and day-nya lagi. Terus Mamang belum bahas ini nih. Di instrumen cluster speedometer ada 2 cluster utama, ada tachometer, ada speedometer, di tengahnya fuel gauge, dan di sini adalah untuk oli ya, biasanya di situ. Nah, ini untuk memperlihatkan seberapa banyak olinya gitu kalau jalan ya. Oke, duduknya gimana, Mang? Enak banget duduknya. Serasa memang sedan yang ningrat gitu ya, sedan Eropa. Posisi duduknya enak, cuman kalau untuk dibilang ergonomis enakan BMW. Cuman ini menang nyamannya. Kalau jarak jauh 405 Mamang pegangnya. Lebih nggak capek sepertinya. Terus disetir udah ada tilt steering. Mobil zaman dulu ada tilt steering. Buka mesin ya, bukan dari sini, dari samping kiri. Nah, ini bakal lama nih ngebahas mesin. Panas.
Jadi kata orang-orang Peugeot gitu ya, kalau pengen tahu Peugeot mau sehat atau enggaknya, lihat aja dari kap mesinnya. Kalau kap mesinnya dia miring-miring gitu ya, miringnya ke sebelah sana karena dia beratnya di sana, sedangkan tiangnya di sini, itu mobilnya sering dibuka mesinnya. Itu aja. Nah, ini adalah mesinnya. Jadi, untuk yang 405 ini, di tahun 94 ke bawah, yang tua gitu ya, dari 89 sampai 94, itu kan ada 3 tipe. Nah, itu mesinnya adalah beda. Mesinnya yang digunakan adalah yang tipe XU9. Yes, dia 1900 cc-an lah. Cuman kalau menurut Mamang, jangan ambil yang itu, karena lebih baik ambil yang setelah tahun 94 dengan kode ada XU10. Yes, kenapa kayak gitu, Mang? Karena di XU9 dia blok mesinnya itu dari aluminium, jadi rentan pecah lah gitu ya, karena aluminium itu kurang kuat. Nah, tapi setelah XU10 di atas tahun 94 dia blok mesinnya udah dari besi cor, lebih kuat gitu ya untuk iklim tropis panas yang ada di Indonesia. Beda mesinnya juga, itu kan 1900 something, kalau yang XU10 itu udah naik sedikit, jadi hampir mendekati ke 2000 cc. Itu makanya, ambil yang itu aja. Nah, kalau misalnya ini mesinnya pakai yang XU10, dia punya tenaga 119 horsepower dengan torsi adalah 170 Nm. Yang disalurkan ke roda depan, dan transmisinya ada 2 sebetulnya. Ada 5 speed manual dan juga ada otomatis 4 percepatan. Nah, mesinnya ini tergolong mudah sebetulnya perawatannya, cuman spare partnya itu dia yang agak-agak tricky untuk dibeli, dan kadang-kadang walaupun spare partnya sama, itu ada yang beberapa yang kayak cocok-cocokan gitu, dipasang yang sama, tapi kok mesinnya masih pincang nggak? I don't know. Itulah kelemahan dari Peugeot 405, cuman ngerawatnya tergolong gampang ya, tergolong konvensional lah. Orang-orang bengkel pinggir jalan pun kayaknya, oh ini mah bisa lah gitu ya, diakal-akalin gitu. Nah, yang unik di sini adalah booster remnya tiduran. Biasanya nggak kayak gini di mobil lain. Ini yang unik dari sebuah 405. Gimana nih, cobain aja? Cobain nggak? Cobain lah ya. Oke deh, kalau gitu. Kalau pengennya begitu, bakal Mamang cobain seenak apa 405. Karena dari harganya, 405 ini menarik. Asik, di Peugeot 405 ini mobil yang Mamang tuh penasaran sekali. Karena apa? Mamang seumur-umur baru megang Peugeot ini, dan Mamang nggak pernah punya Peugeot seumur hidup Mamang. Makanya Mamang antusias sekali pengen nyobain yang namanya 405 ini. Dan ternyata di antara semua mobil Eropa, ini adalah yang nyetirnya tuh paling smooth gitu. Dari mesinnya smooth, dari cara nyetirnya tuh ningrat gitu ya. Ini hampir mendekati sebuah Mercedes lah. Tapi masih ada sisi-sisi sportinya dari BMW gitu. Jadi kayak digabung-gabungin, dia berada di tengah-tengah. Kan kalau dulu tuh ya di tahun 90-an, Mercy adalah mobil yang dibuatnya nyaman banget gitu ya. Terus juga BMW yang sportinya. Nah, ini Peugeot ini di tengah-tengahnya. Mesinnya smooth, cara ngegasnya smooth, koplingnya enteng sebetulnya, terus juga perpindahannya juga enak gitu. Ini kalau barunya enak banget nih mobil. Cuman sayang, banyak yang dulu punya Peugeot atau beli Peugeot karena harganya tuh memang sangat menarik untuk dibeli, banyak yang salah kaprah untuk mengganti atau mengakali dari mesin-mesinnya, dari suspensinya menjadi mobil yang amburadul gitu. Karena memang spare partnya Peugeot itu agak-agak tricky memang. Jadi mau nggak mau ada beberapa mobil yang ya sekenanya aja untuk dibetulin gitu. Jadi sayang, jadi mobilnya itu jadi kayak nggak karuan. Nah tapi ini, mobil ini enak. Tuh smooth gitu ya. Suspensinya enak, ngayunnya enak, ribonnya tuh lambat gitu ya. Jadi kayak diombang-ambing di kapal yang enak gitu loh. Beneran. Kalau ngerawatnya bener, Peugeot bisa seenak ini.
kalau keadaan stasioner gini kayak mati ya engine-nya, saking lembutnya gitu. Lembut banget ini mobil. Setirnya enteng juga nih, terus handlingnya oke loh. Ya namanya penggerak roda depan ya, memang lebih gesit lah. Tuh, ini enteng banget handlingnya, asik. Untuk dipakai sehari-hari di ibu kota sih asik-asik aja nih mobil. Terus ya, yang namanya 405 itu ke depannya visibilitas tuh gede sekali depannya. Ini sedan, cuma Mamang tuh ngerasanya kayak commanding. Jadi sedan yang commanding ya ini Peugeot 405. Nah, tipe-tipe sedan seperti ini enaknya untuk dibawa overland. Alah, maksudnya keluar kota tuh nggak akan capek loh, karena kita lebih sigap kalau misalnya posisi kita tuh commanding seperti ini. Dan tidak melelahkan. Kalau sporting ngedelep banget kan gitu ya, itu kurang enak. Kalau untuk dipakai jarak jauh, masih lebih enakan ini. Udah gitu ditambah suspensinya juga empuk juga. Duh, bayang ini barunya kayak apa enaknya. Jadi makanya Peugeot itu kalau misalnya kondisinya standar-standaran yang asal jalan aja bakal murah. Tapi jangan kaget kalau misalnya Peugeot-nya tuh kondisinya perfect, perawatannya bagus, bakal mahal di luar nurul memang. Karena ngerawat sebuah Peugeot itu nggak gampang. Kedepannya, gini, ini traffic noise-nya bagus. Cuman nggak tahu kenapa suara mesinnya masuk ya. Mungkin ada beberapa firewall atau misalnya peredam yang udah ada yang bolong mungkin gitu ya. Agak masuk ke dalam nih suara mesinnya. Jadi Mamang bilang ya sekarang dengan kondisi sekarang itu mobilnya udah lebih dari hampir 30 tahun gitu ya. Mamang kasih skor 6,5 dari 10 untuk kekedapan kabin. Dan mobil ini kalau dibawa di perkotaan gimana Mang? Mobilnya sebetulnya nggak gesit-gesit amat, bukan tipe mobil yang bisa dibawa seruntul-seruntulan, enggak. Ini mobilnya tuh dibawa yang santai gitu ya, buat cruising, mobilnya tuh enak dipakainya buat kayak gitu. Tapi kalau buat seruntul-seruntulan, enggak. Ini bukan tipe mobil yang seperti itu. Remnya pakem, cakram 4 roda, dan karakternya tuh bukan Eropa ya. Karakternya tuh kayak rem Jepang loh. Beneran. Kayak rem-remnya Toyota tuh kayak gini. Karakter rem yang nggak ngagetin, tapi pakem. Ya. Mindahin transmisinya oke-oke aja, cuman untuk sebuah sedan ini tumben banget. Long throw loh. Jauh gitu loh. Dan rasio giginya tuh panjang-panjang ya, jadi napasnya tuh panjang ini mobil. Kayaknya kalau di tol kayaknya nggak akan kehabisan napas. Kayaknya di Eropa memang. Deng. Empuk. Sedap. Kalau mobil Jepang udah bergetar semua tuh mobil. Iya, nyetirnya nggak boleh rusuh pakai ini mah, harus santai banget. Oke, sekarang Mamang mau nyobain 405 di jalan tol. Jadi kalau ngetes mobil memang harus ada yang di dalam kota, terus di jalan tol seperti ini gitu ya, biar ketahuan enak atau enggaknya. Karena kadang ada mobil yang enak dipakai di tol, ada yang enak dipakai dalam kota, tapi di tol yang nggak enak. Itu kan beda-beda ya tiap mobil ya. Jadi memang harus ngerasain. Rasanya gimana Mang kalau di jalan tol? Udah deh. Aduh, ini dia baru yang namanya mobil Eropa. Enak banget kalau di jalan tol. Cruising di 80, ini mobilnya kayak lambat. Kayak masih di 50, 60. Sekencang ini kayak ngerasa pelan aja gitu. Memang di dalam kota tuh Mamang bilang
dia bukan tipe yang nyeruntul kan Bang bilang ya. Jadi dia bukan, mesinnya juga bukan bermain di torsi. Cuman ini mainnya di putaran atas nih, galaknya si mesinnya. Terus suspensinya juga membuai banget. Dalam kota memang agak ya begitulah, ada beberapa mobil Eropa yang begini gitu ya. Cuman kalau di jalan tol 405 ini kayaknya enaknya di sini dia makanannya. Joknya meluk gitu ya, ngedelep banget. Tapi posisi kita tuh tinggi, jadi bisa ngeliat kemana-mana. Ini Peugeot ini banyak kejutan Bang bilang. Nggak terlalu satisfying di dalam kota, cuman luar kotanya enak nih mobil. Ini jalan tolnya agak gelombang aja nggak kerasa ini mobil. Saking enaknya. Oh, tenaganya tuh, putaran atasnya. Wah, banyak kejutan nih mobil. Suspensinya empuk, kenceng juga oke, stabilitasnya bagus, limbungnya dikit banget. Kejutan bagi Mamang sih. Mamang bilang di kotanya biasa aja gitu ya. Maksudnya malah cenderung gua kurang menikmati nyetir Peugeot di dalam kota. Tapi di tol, wah, Mamang megang ini daripada Mercy. Seriusan. Suspensinya enak, stabilitasnya enak, tenaganya gede. Tapi kalau dibandingkan BMW itu beda ya. Kalau BMW itu kan ke arah sporty. Ini nyaman, bisa kenceng. Gimana coba? Giginya panjang-panjang lagi. Di 100 km per jam. Ini baru 2.500 RPM doang. Irit nih mobil kalau udah di dalam tol. Oke, jadi buat siapa Peugeot 405 ini, kalau misalnya udah bosen main Eropaan, BMW, Mercy, ya mungkin 405 ini di tahun 90-an mungkin salah satu mobil yang bisa untuk dipilih. Karena dari Peugeot yang lain ya 306 kan udah mulai baru ya, tapi di antara medio 90-an awal, 405 ini mungkin bisa menjadi mobil Eropa yang menarik untuk diulik gitu loh. Banyak kejutan-kejutan yang nggak ada di mobil Eropa lainnya, seperti karakternya di jalan tol kayak gini. Ini nggak akan capek ini dibawa kemanapun, jauh-jauh. Joknya empuk, udah gitu tenaganya gede, stabilitasnya oke, dipakai ngebut. Bensin kayaknya so-so ya, walaupun memang kelihatan di 100 km per jam aja, ini masih di 2.500 yang artinya RPM-nya masih tidak terlalu tinggi-tinggi amat. Ya, mungkin 405 jadi next kalau misalnya kita udah bosen mainan sama yang namanya BMW Mercy. Overall, mengenai Peugeot 405, cocok untuk Anda pengabdi kenyamanan. Yes, mobil ini nyaman dari suspensi dan dari jok yang empuk. Walaupun nyaman, masih tetap enak rasa suspensinya pada kecepatan tinggi. Ya, walaupun performa mesinnya tidak terlalu bertorsi, namun performanya masih lebih baik dibandingkan dengan Mercedes-Benz W203 C180 yang memang pelan sekali. Namun sayangnya ketersediaan spare partnya tidak sebanyak mobil Eropa lainnya di Indonesia, dan bengkel-bengkel spesialisnya tidak sebanyak yang lain juga. Anda wajib ikut komunitas apabila Anda ingin membeli mobil ini. Kalau enggak, bebannya berat. Semua ini adalah opini pribadi saya dan Mamang itu. Kami tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mesmobi apabila belum, berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda, dan jangan lupa follow sosial media kami semua termasuk Instagram. Cek motomobinews.id untuk berita-berita otomotif terbaru. Terima kasih telah menonton.